Apa yang ngebedain Madam dengan dukun-dukun lain? Yang terjadi di sekarang itu mungkin ada hubungan dengan past life-nya kita. 1, 2, 3. Ini kartu gue. Yang kedua, Dad, Oh, doang bangku. ada yang harus diperbaiki, ada yang harus dirubah. Saya nggak tahu ya, apakah namanya juga penglihatan dan rasa ya. Apakah ada salah satu, saya bisa dibilang di sini roh lah, yang mungkin datang ke Madam, yang mungkin orang ini atau roh ini sering bertemu dengan Madam sebelum dia wafat dan mencoba untuk dibacakan lagi dengan metode apapun agar dia tenang gitu. Adakah Madam? So far sih kalau gitu enggak ya, cuman memang ada beberapa yang saya gimana ngomongnya ya, ada misalnya kayak luhur eyang saya misalnya gitu. Biasanya mereka datang kalau sayanya lagi gelisah, sayanya lagi, jadi lebih ke sayanya sebenarnya gitu, bukan yang mereka. Jadi sayanya lagi itu, atau mereka datang nggak ngomong, tapi lebih ke kayak udah tenang aja gitu. Jadi yang sering itu kakek dari garis bapak, terus almarhum mama saya, terus kalau yang sekarang ya suami ya, almarhum suami gitu. Itu kalau itu ya memang ujuk-ujuk aja gitu, jadi kayak aduh lagi begini, gimana ya, gue bingung gitu. Itu kerasa gitu. Dan aku tahu kenapa dirimu nanya, pasti karena kerasa juga kan. Iya. Karena kan almarhum suami saya juga pernah banget sama abang gitu. Dan jadi ya itu bang, jadi mereka ini datangi Madam malah buat menenangkan Madam. Buat nenangin. Bukan Madam yang menenangkan mereka. Iya, buat nenangin. Enggak banyak ngomong, nggak pernah ngomong, nggak pernah ini. Jadi cuman yang tersenyum, yang istilah kayak bisa kok gitu, udah baik-baik aja gitu. Jadi kalau mungkin kalau almarhum suami ya lebih intens, maksudnya kayak beneran yang kayak ngerasa dipeluk, nggak cuma yang sekedar gini gitu. Mereka berdua tuh sweet banget loh teman-teman. Nanti aku izin tampilin fotonya boleh ya? Boleh. Nggak apa-apa ya. Kalau kita sebelumnya kan tidak melibatkan teman-teman yang di rumah, tapi untuk yang part 2 ini aku akan mencoba untuk melibatkan teman-teman dengan pick a card. Jadi di mana nanti Madam akan shuffle atau mengocok kartunya, lalu nanti akan ada 3 kartu yang dikeluarkan oleh Madam. Akan kita labelkan nanti di editan dengan kartu 1, 2, 3. Teman-teman dari rumah sambil nonton mungkin di handphone kalian atau di komputer kalian, pilih aja 1, 2, 3 dalam hati. Nah nanti 3 kartu tersebut akan dibacakan sama Madam tentang rasa dan kondisi. General aja dulu, nanti ketemunya di Gimana ya? Feel-nya gimana? Iya. Banyak kan metodenya Madam. Mau sharing lagi, ini beda ya, tapi tarot juga gitu. Jadi tarot itu 78, cuman salah kalau saya bilang selalu 78, karena ada beberapa tarot juga yang jumlahnya nggak cuma 78 gitu, bisa lebih, tapi kebanyakan 78. Terus bentuknya itu juga bisa macam-macam, tergantung ini kartunya apa gitu. Ada serinya apa, ada yang panda, ada yang kucing gitu. Jadi macam-macam gitu. Nah, dan saya kebanyakan tarot yang saya punya itu kasih sama klien gitu, yang mana saya habis dari sini ketemu tarot lucu, mau nggak gitu. Jadi tuh saya punya yang lucu banget, bulat gitu ya. Jadi nggak selamanya tarot itu. Iya gitu. Metode membaca tarot tampaknya adalah ini metode pertama yang Madam waktu itu master ya, atau ada yang enggak, sebenarnya saya malah bisanya dari SMP SMA itu garis tangan sama tanda tangan. Saya belum tahu tarot. Garis tangan sama tanda tangan. Iya. Oke. Gitu dah. Terus one day pas lagi di pekerjaan yang keberapa ya. Nah, ada temen yang dia bisa tarot, terus bilang,
lu kan bisa baca garis tangan, bisa baca tanda tangan. Kayaknya lu bisa baca tarot deh. Gue punya Harusnya. tarot gitu. Tapi tarotnya nggak cocok. Jadi saya Dikasih. bingung bang. Kok bisa nggak cocok tarot gitu? Itu tarot apaan gitu. Jadi main dikasih aja gitu. Terus saya baca-baca Ternyata sendiri. cocok nggak itu cocok sendiri. cocokan ya Madam ya? Iya. Oh. Nah, ini saya coba ngecok. Semoga relate juga sama energinya teman-teman. Kita nanti bacain apa yang terbaca gitu ya. Jadi bukan bisa tentang relationship, bisa kerjaan dan sebagainya. Nanti Bang. abang bilang stop ya bang. Oke. Yang di studio juga boleh pilih nanti ya. Stop. Seru nih. Kalian yang di rumah boleh pilih kok. Kartu pertama, kartu kedua. Satu, dua, tiga. Tarik nafas, kalem, santai, fokus. Oke, Eja maju. Mana yang ketarik nih, gitu ya. Yang mana kartu yang ketarik, gitu ya. Satu, Dua. dua, tiga. Ya. Teman-teman di rumah pilih ya kartunya yang mana ya. 9 sword. Maksudnya apa? Ini hubungannya sama sebenarnya kalau dibilang apakah kondisi saya lagi baik-baik aja? Enggak. Untung abang nggak milih itu. Ada yang ketawa di sini ya bang. Jadi, Oh. Ada yang milih itu nggak nomor satu? Jadi ini lebih yang dia ada perasaan insecure, bisa soal pekerjaan, bisa soal hubungan gitu ya. Ada masalah yang sebenarnya mungkin bukan masalah dia, tapi mau tidak mau dia jadi terbawa. Oke. Gitu bang. Mau nggak mau dia yang terbawa jadi yang, aduh gitu. Dan dia juga jadi mesti ikut nyelesain gitu. Itu boleh abang pegang nggak sih madam? Boleh. Aku tunjukin ke kamera Eja ya. Ada yang pilih nomor satu tadi? Nah itu. Gitu. Jadi tadi kalau misalnya apakah gue bener-bener oke, sebenarnya enggak gitu. Bisa yang lagi gelisah, bisa yang lagi gitu bingung antara aduh ini gue mesti gimana ya gitu. Karena dia sedang tidak baik-baik tapi mau tidak mau dia mesti ngebantu juga gitu. Dia mesti ngeberesin masalah yang sebenarnya mungkin bukan masalah dia tapi dia kayak bawa-bawa gitu. Kalau mereka yang memilih kartu nomor satu, madam izin tanya, apakah mereka terdekat akan mendapatkan solusinya atau malah menutupi dengan masalah baru? Usahakan untuk jangan panik dan jangan saling menyalahkan gitu. Aduh gara-gara di sini gue jadi kebawa, aduh karena begitu gitu. Jadi maksudnya lebih ke itu nggak akan ketemu tuh gitu solusinya. Jadi ya emang udah mesti dijalanin, udah mesti dihadapin. Jadi mesti yang oke, tarik nafas, gue mesti begini supaya solusinya itu bisa yang kelihatan, nggak yang panik yang itu gue gitu. Itu malah buang-buang energi gitu. Kayaknya perlu pada liburan deh yang pilih nomor satu. Day off dulu. Iya. Perlu ya, nyari suasana baru gitu. Ya. Oke. Madam boleh 3 dulu gak sih? Nggak. Ini kartu gue kesebut. Yang kedua dead. Oh, Akbar, kok gue Dead dead? ini balik lagi bukan berarti aduh mati gue enggak. Itu gitu apa, Dok? Dead itu transformasi. Transisi. Ada yang harus diperbaiki, ada yang harus dirubah. Aduh, gue males nih gitu. Nah, jangan males lagi gitu. Aduh, gue suka gampang, misalnya gini, gue gampang ngutang nih, ya jangan begitu gitu. Jadi debt itu ada yang harus diperbaiki. Oh, oke. Jangan ada di situasi atau di kondisi yang sebenarnya lu tahu gitu, ini nggak bagus nih gitu. Aku lagi males dagang di TikTok. Nah, harus semangat ya. Gitu. Harus kita akhiri. Izin pegang ya, madam. Iya. Nah, debt itu transisi. Teman-teman yang sekarang sedang merasa di comfort zone-nya dan merasa harus mengakhiri comfort zone itu, segera ya, madam. Otherwise, kalau enggak, apa yang terjadi, madam? Akan begitu, akan jalan di tempat, gitu aja. Ja. Nggak ngaruh. Gitu. Harus semangat ngonten, semangat YouTube, TikTok. Ingat, pajak pemerintah tinggi banget. Tinggi banget, madam. Kemarin baru laporan pajak, tinggi banget. Kira-kira siapa yang milih kartu nomor 2? Tapi aku nanya sama madam, kalau misalkan teman-teman yang milih nomor 2 ini ternyata yang death itu adalah
hubungan yang toksik, berarti apakah Ya emang harus diakhiri? Harus diakhiri. Ada gak yang nomor Gitu. 2? Jadi kayak, aduh nih, gila gue udah pacaran lama kok kayaknya gini-gini aja ya, nggak jelas ya pasangan gue. Ya udah gitu. Nggak perlu ditungguin sampai 8 tahun, 9 tahun gitu. Tapi banyak madam menikah cuman gara-gara udah pacaran lama. Padahal dia tahu kagak yakin gimana? Ya tadi, kalau udah nggak yakin, ya nggak usah ditungguin gitu maksudnya. Ini jujur ya madam, aku punya temen ya. Dia tuh menikah sama sahabatnya sendiri. Udah lama pacarannya. Awalnya teman, pacaran, terus mereka akhirnya menikah. Tapi seksnya jadi nggak indah. Karena dia ngerasa kayak incest gitu madam. Kayak bukan Kayak making love sendiri, dengan suaminya, tapi making love dengan her best Nah friend itu gitu. sebenarnya termasuk masalah kejiwaan sebenarnya gitu ya. Oke. Maksudnya kejiwaan sendiri bukan berarti itu Iya, sudah nggak. Dan itu memang perlu penanganan apa ya, profesional bang gitu. Supaya tadi ya, supaya mindsetnya, pikiran dia bisa yang berubah, yang ini emang suami gue gitu, atau ini emang istri gue, bukan adik gue gitu, bukan kakak gue gitu. Kayaknya teman-teman yang lagi ada crisis in marriage harus ketemu sama madam deh. Ya walaupun mungkin madam bukan yang secara tersertifikat marriage consultant, tapi kayaknya lebih ngena aja karena ngobrolnya kayak bestie gitu kan, ya lebih dapat. Nomor 3 sudah siap? Ya, yang milih nomor 3. Loh, kok ditutup lagi? Gila. Loh, jangan. Apa itu madam? Ini strength, ini jadi death strength itu mayor arkana, jadi kartu utama. Kalau kayak gini, sword itu minor. Minor itu ada 4, ada sword, ada wand, ada koin atau pentacle, ada cup. Nah ini strength. Biasanya kalau muncul strength itu kan kekuatan ya, gitu. Tapi kalau saya buka ini versi saya balik, yang dapat ini, itu dia punya kekuatan, tapi yang dimunculin weakness-nya, gitu. Maksudnya Pak, ini mesti lebih pede nih orangnya. Aduh, ya aku nggak bisa nih, gue baru nih gitu. Itu alasan. Karena sebenarnya dia punya kekuatan, dia punya kemampuan. Oke. Paham abang. Gitu. Ini juga mungkin berlaku sama teman-teman kalau misalkan kalian lagi dikecewakan sama pacar kalian atau mantan lah sekarang udah putus. Kalian lagi down. Ketika kita lagi down itu sebenarnya kita lagi powerful banget. Kita punya energi yang besar. Tapi jangan takut buat betul. Depends. Ini lu mau marah-marah atau mau berkarya gitu kan, madam ya? Aduh, gue kayaknya cari aman. Weakness tadi munculin. Gue kayaknya kalau nggak sama dia terus nanti gimana? Gue sama ini gitu. Weaknessnya nih, merasa kayak bergantung. Ya. Padahal dia punya kekuatan. Dia bisa lebih Bisa lebih bersinar. Ya. Kalau nggak sama pasangannya, bisa nggak begitu? Bisa. Ya. Okay. Dia bisa lebih bersinar kalau nggak kerja di tempat itu. Bisa, gitu. Jadi ini lebih ke strength, lebih ke lu punya kekuatan, tinggal lu mau ngakuin apa enggak. Gitu. Oke, madam. Terima kasih sudah ikutan Pick Me, teman-teman juga. Semoga relate. Jadi kalau tadi ya gitu. Sih relate deh. Tadi nomor 2 relate soalnya. Ini sebenarnya berarti kalau misalkan kalau abang Robi jahat ya, kalau gue tinggal nyebut aja misalkan tanggal lahirnya Ariel Tatum, bisa aja madam ngebaca semuanya, tapi kan kita nggak mau begitu ya. Betul. Gitu madam bisa Karena ya. saya sebenarnya lebih nyaman kalau ketemu, makanya beberapa ini langsung ngomong juga, beberapa infotainment misalnya minta saya gitu bacain. Saya tuh nggak nyaman gitu. Oke, sekali nggak apa-apa lah ngebantuin gitu ya, karena mereka nyari narasumber. Tapi kalau udah yang terus gitu, kok nggak mau gitu. Kenapa? Karena tadi bang, mendingan kalau misalnya bintang tamunya ada di sini nih terus yang enggak, gini, jangan begini-begini, enak. Bener. Tapi kalau kita ngebacain, sementara mereka nggak approve kok untuk dibacain. Terus apa ininya kita gitu buat ngebacain gitu. Bener. Jadi aku mah tidak pernah nyari sensasi ya gitu kan, itu sudah lewat lah gitu. Itu kenapa madam itu tergolong dukun baik hati ya. Karena madam itu gak julid. Soalnya beliau ini menekuni kemampuannya pertama kali buat nolong orang itu, sama sekali bukan menggolongkan profesi dia ini sebagai sesuatu yang klinik atau musrik, tapi kata madam sih seperti tadi di opening atau di part 1, madam bilang semua itu bisa dipelajari gitu madam ya. Jadi kalau Ute nanya sama madam, apa yang ngebedain madam dengan dukun-dukun lain? Atau mungkin calon kliennya madam yang lagi nonton abang nih, apa yang membedakan madam? Satu, media yang saya gunakan semuanya, nggak ada cuma salah satu atau salah dua ya, semuanya itu bisa dipelajari, jadi itu ilmiah, jadi nggak ada kodam, nggak ada, jadi mohon maaf kalau ditanya
"Madam, di belakang saya ada apa ya?" Gitu ya. Saya cuma, "Aduh, saya nggak ngeliat apa-apa," gitu kan. Tapi ngelihat tapi Meskipun nggak mau mungkin, ngomong. "Ngapain juga?" Gitu. "Madam, katanya di belakang saya ada 3." "Nggak usah lu Mbak, gue aja nggak mau tahu di belakang gue ada siapa ya," gitu Iya kan. iya iya. Karena buat apa gitu loh. Iya bener. Eh, Apa Saya ada ini, urgensinya apa ya? urgensinya? Bener. Jadi, aduh gitu, sekarang mah yang nggak usah terlalu halu lah gitu. Meskipun ya ada beberapa yang emang diperlukan ya halu itu, tapi maksudnya ya nggak gitu-gitu Itu kayak mana diperlukan halu itu maksudnya kayak mana itu? gimana ya, karena gini, saat kita misalnya memanifest sesuatu, itu kan sesuatu yang nggak ada sebenarnya, tapi kita visualisasi, di Visualisasikan. feeling itu kan Ya. kita seolah-olah gitu kan. Itu kan Ya. kayak halu ya, "Gila lu punya penghasilan segini," tapi kan gitu. Itu kan kayak halu ya kalau saya ngomong, tapi itu diperlukan untuk manifest sesuatu yang positif kan gitu. Tapi kalau tadi urgensinya, apalagi ya kalau saya tuh suka ada yang datang konfirmasi misalnya, "Pas live saya dulu ini ya begini-begini," terus apa hubungannya nih sama sekarang? Meskipun ada beberapa memang, problem dia yang berhubungan sama pas live. Jadi saya pas ngobrol ketemu tuh memang ini perlu nih gitu, ini enggak. Jadi kalau enggak ya nggak perlu saya ini. Berarti ketika menerima klien, Madam nggak yang bakar-bakar dupa Oh, or such things ya. enggak. Tadi Madam sempat bilang ke penonton Abang bahwa yang terjadi di sekarang itu mungkin ada hubungan dengan past life-nya kita dan seperti yang kita diajarkan dalam agama kita pun takdir masih bisa ada yang bisa dirubah. Betul. Jadi itu bagaimana Madam koneksinya? Boleh ceritakan nggak? Gini, itu hubungannya biasanya sama repeat pattern yang kok gue ketemu sama masalah yang sama ya di hubungan misal. Itu bisa jadi hubungannya sama masa lalu. Abang satu kasus, gue selalu ditipu sama orang terdekat. Itu kenapa kira-kira? Nah, Apa hubungan dengan masa lalu? itu tadi bisa jadi gini, satu, abang tuh diingetin untuk nggak semua orang itu baik loh. Diminta untuk aware, diminta untuk lebih yang even tadi ya, gila ya, aku udah deket banget sih, udah bestie banget gitu, itu gak jaminan gitu. Jadi apa, balik lagi ke sini gitu. ikutin feeling. Kedua, jangan juga ditanemin ke belief system gue selalu dibohongin. Nah, gue sering dibohongin sama orang terdekat secara nggak langsung, itu ngundang. Kenapa? Kan begini kan. Sama kayak misalnya yang sering nih, cewek, "Mana kok saya dapetnya pasangan yang udah punya suami terus?" Secara nggak langsung diminta. Karena ngomong kan, "Saya dapetnya sama pasangan yang sudah punya gitu istri terus itu, saya selalu dapet laki yang nggak bener." Dia sendiri nih yang ngomong gitu loh. Makanya hati-hati. Alam semesta merestui ya. Bawah sadar tuh nggak tahu kita mau apa enggak, tapi karena sering diulangin, sering diomongin, dipikirin aja, nggak usah diomongin, itu bisa kejadian. Saya akan kaya raya, Madam. Betul. Kita pikirin terus gitu ya. Iya. Nah, kenapa manifest itu tidak semua terus gini? Kok gue lama nih gitu terus nyalain manifest? Sebenarnya nggak gitu, tapi lebih ke tadi belief system misalnya. Gue mau dapet tadi misalnya saya kaya, rekening saya segini, terus belief system gini, gimana ceritanya gaji gue cuma segini, buat ini, itu nolak kan gitu. Kesannya jadi kayak kita nggak pantas nih. Nah itu yang harus ditolak dulu. Feel-nya itu gitu yang harus tahu. Terus atau misalnya gini, misalnya simpelnya, ya gue banyak duit nih, rekening gue banyak nih, terus kita beli sesuatu, terus udah gitu pas ngambil duit ya emang anjrit duit tinggal 50.000, kan langsung gini, kayak dari mana masa 50.000 kayak gitu. Gue kekurangan, gue nggak kayak itu yang gitu. Belief system itu yang masih ada. Oke. Gitu. Pas ngeluarin mikir, anjir duit gue tinggal segini. Itu namanya bukan orang keberlimpahan, bukan orang yang punya banyak duit masih mikir gitu loh. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi repetitively, itu berarti karena kita sendiri berpikir itu terus-terusan. Belief systemnya betul, itu yang harus. Ih seru ya konsultasinya kayak gini ya, nggak selamanya harus makan bunga kantil dan lain sebagainya ya. Nah, Madam, kalau nanya ada nggak sih kriteria orang yang bisa mempelajari ilmu-ilmu atau media ini? Apakah semua orang kayak tim aku, kayak Abang itu, kayak orang-orang awam kayak kami bisa mempelajarinya? Bisa.
Bisa ya. Cuman kalau saya Nggak perlu ke nyaranin, goa-goa gitu kan? nggak perlu, Oh, nggak nggak perlu. perlu. Cuman kalau saya nyaranin jangan maruk. Maruk tuh maksud gini, gue pengen ini belum bisa gitu. Oh, oke. Jadi lebih ke bilang, oh gue lebih tertarik ini ya, kayaknya gitu, lebih pas buat gue. Ya udah. Ya. Kok gue lebih suka ini ya, kayaknya lebih gitu. Bukan bermaksud abang untuk mencari sensasi, cuman abang mau nanya sama madam, jawab jujur. Hmm? Apakah ada pesohor yang datang ke madam, lalu solusi dari madam adalah, misalkan, coba rubah tanda tangan kalian deh. Ini orang terkenal nih. Ada. Boleh disebutin kan tanda tangan? Tanda tangan satu pesohor, entah itu pejabat atau artis atau siapapun yang madam sarankan untuk rubah. Kan kita nggak ngomong soal masa lalunya atau permasalahannya. Ada. Siapa madam kalau boleh? Cuman aku nggak enak aja Oh iya. ngomongnya. Emang laki-laki pria? Iya, Atau ya? iya. Tanda tangannya yang madam lihat seperti Iya, apa ya, Bang? cewek. Eh, Sebenarnya kalau dibilang pesohor enggak sih, cuma dia orang DPR gitu. Oh ya pejabat berarti. Gitu. Jadi dari tanda tangannya gitu. Hmm. Terus saya cuma gini, Pak maaf, gue bilang, ini Bapak udah beberapa kali gini. Dia itu gagalnya lebih ke rumah tangga gitu. Berapa kali, iya madam gitu. Wah, ini kalau bisa jangan begini Pak, giniin saya bilang. Jadi kalau orang gagal dalam hubungan itu bisa ada hubungan Ya. dengan tanda tangan ya, madam? Ya. Aku baru tahu loh. Gitu. Kalau abang ada yang perlu dirubah nggak tadi? Ke bawah tadi, ke bawah itu yang terakhir, tanda tangan abang tuh ke bawah. Itu lebih yang abang tuh kalau udah kecewa banget, terus yang sebenarnya masih bisa itu yang nggak deh gitu loh. Iya. Gitu. Which is good Padahal dong, bisa madam. jadi kenapa? Which is good dong sebagai shield kita Eh, menolak orang yang jahat. Bukan orang jahat. Kalau ini lebih ke ininya abang gitu. Hati. Pokoknya gue nggak mau aja. Padahal bisa jadi sebenarnya lewat orang itu juga Ya. gitu. Abang bisa kenal sama ini. Tapi abang kalau udah yang nggak deh. Nah gitu. Apakah semua orang boleh jadi klien madam? Atau madam ada persyaratannya, nih orang nggak boleh ani-ani, atau nggak boleh pakai susuk atau Itu apa dia, gitu? itu dia Itu tuh kan gini. gimana caranya madam memastikan orang tersebut? Itu tadi semua mau ibaratnya mau transgender kayak gitu karena ada juga gitu ya. Mau ya udah gitu. Itu resiko saya gitu. Welcome. Tapi gimana tadi kan saya memprotek diri saya supaya karena balik lagi semua energi itu nular gitu. Ya. Jadi makanya ini mungkin juga sekalian pesannya. Energi itu nular. Jadi kayak misalnya orang yang masih yang bisa berhubungan, ini bukan berhubungan cuma deket doang ya gitu, berhubungan badan pastinya. Sama orang yang bukan pasangan gitu dan masih merasa baik-baik aja, itu yang aneh. Kenapa? Karena itu kan ada pertukaran energi ya. Dan itu kalau tahu gitu, maksudnya tuh itu akan kebawa tuh gitu. Wait up. Jadi kalau ada orang yang bukan dalam hubungan dan dia misalkan one night stand, they Beneran make nggak tahu, love. apalagi sama orang yang gak jelas. Itu tuh Jalan hidupnya bisa ketularan ke kita. bisa. Energinya tuh bisa lah. Karena semuanya energi tadi balik lagi gitu. Jadi kalau udah tahu gimana cara kerja energi, orang pasti akan. Wait up. Jadi kalau misalkan amit-amit ada si A dan si B, laki dan perempuan. Si laki ini selalu hidupnya sial. Lalu si laki ini one night stand dengan si perempuan. Maka si perempuan ini akan menyerap energi sial tersebut. Iya. Jadi sebenarnya kenapa kita tuh disuruh menghindari zina selain memang dosa besar? Iya, energi. Itu ya yang diminta sama Allah itu untuk energi itu. Iya. Bukan soal wah agama terus maksudnya gitu ya. Iya, Maksudnya enggaknya itu. wah ini dosa besar, bukan. Berarti kalau misalkan si laki-laki yang one night stand sama perempuan, si laki-laki ini kerap menipu orang, korupsi dan lain Itu sebagainya. bisa. Si perempuan bisa berubah. Bisa. Makanya Bisa yang ketipu juga, bisa yang istilahnya sialnya atau hal yang nggak baik dari pasangan dia tadi itu bisa ke bawah. Coba tulis komentar di bawah, ada nggak sahabat kamu atau teman kamu yang tiba-tiba mengkhianati kamu, berubah karakternya semenjak pacaran sama seseorang? Gitu. Atau yang sebenarnya kalian tahu dia masih punya pasangan, gitu. Itu ngaruh, gitu. ngaruh ya, madam? Ngaruh. Oh, seru ya. Jadi tahu Itu semua. juga lebih energi dan itu ilmiah, nggak yang wah dia soalnya pakai dukun kali, dia pakai kasihan makanya lanjut, enggak gitu, itu energi. Madam logis ya. Bahkan energi itu bisa terserap, hampir gue pegang. Dari Ya pegang dong. Terakhir. Jangan abang lah, terakhir nih. Duh, Enggak. aku harus apa? Udah bayangin aja. Aku cuma pengen tahu energimu lagi apa. 2 tangan ya?
Oke. Tapi ini lucu, aku nggak bisa lihat itu, bisa ngerasain aja. Aku tulis di kertas, nanti kita coba samakan dengan penglihatan Madam. Aduh, gila kertas loh, enggak loh. Ada kertas nggak? Jadi nanti Itu mau supaya ngomong gua. Madam ngomong, tapi nanti samakan dengan apa yang abang rasakan. Boleh kertas apa aja? Ya boleh. Terus samakan energinya ya. Madam nggak boleh nyontek. Yang tadi aku transfer ya. Sakit. Kan makan loh, manifest loh. Dah, 2 aja yang tadi aku transfer. Tapi yang jelas, abang lagi kecewa, Mhm. lagi sedih, lagi kecewanya gede banget nih. Ya, dah. Jadi bang, lu lagi kecewa bang, lagi yang aduh kok gini ya gitu. Ya, bener. Dan itu bikin dirimu sedih. Ya, itu poin 2. Poin 1, Itu yang kelas. ini aku campur banget Madam tadi. Madam tuh nggak bisa ditipu ya. Padahal tadi gue pas megang gue senyum-senyum ya. Abang tuh lagi kecewa. Iya, gitu kan, bener. kecewa yang tuh kalau pengen ngacak-ngacak tuh sebenarnya gitu. Kalau pengen keluarin emosi tuh pengen ngacak-ngacak. Lu tahu Madam, hari ini gue mau makan di rumah. Ya, tolong siapin makan. Cuman ada nasi putih bang. Ini gue nyampein ke netizen nih. Sebegitunya kesel. Kayak kalau bisa gue acak-acak gitu loh bang. Nah itu, gua lagi Iya itu, benar itu satu. Terus aku udah kecewa juga sama Opung. Ya, ini ada tadi mau bilang gini soalnya. Ini ada satu Kecewa Opung. kok sama orang deket ya bang. Ya ini gitu. Opung. Terus kok cewek, tapi aku nggak berani. Karena Kecewa yang, kok gue kecewa ya harusnya kan gue. Madam mengerti kan, kita berusaha bagaimana orang tua itu sebisa mungkin panjang umur dan sehat-sehat. Tinggal minum obat doang. Ini Opung bisa-bisanya ya teman-teman. Aku cuma cerita curhat sedikit aja. 3 hari dia nggak minum obat, nggak laporan. Jadi kecewa aku tuh hari ini banyak banget. Kecewa, marah yang nggak bisa dikeluarin ya. Oh, I see. Ya itu. My God. Dan terakhir aku tadi campur energi, aku ada bahagia juga karena aku ada anak baru di rumah. Yang kuat mungkin itu ya tadi gitu, kecewanya gitu, Ya. antara pengen marahnya tapi nggak bisa keluar karena gimana gue mau marah gitu kan. Terus gue ngerasain ada yang gitu pengen. Seru ya, ini ngobrol sama Madam sampai 2 part loh. Pokoknya teman-teman kalau misalkan pengen konsultasi, tapi saya bisa bilang ini bukan insya Allah bukan konsultasi yang musrik ya atau bagaimana. Karena teman-teman juga jadi kayak ngobrol sama Madam gitu dengan media-media yang Madam punya. Dan Madam juga ngasih solusi terbaik buat kalian. Aku kasih nomor telepon WhatsApp ya Madam, ini. Kalau di Instagram juga boleh dihubungin aja Madam. Atau pengen tektokan DM-DM-an juga boleh. Tapi Madam kayaknya nggak menerima orang-orang yang problematik ya. Apa nerima malah? Kalau orang misalkan, Madam aku pengen ngerebut suami ini bisa. Nah gitu tuh. Nah itu nggak mau kan? Itu maksud gue. Iya, Madam yang nggak mau. berhubungan dengan yang ini bisa dibikin. Merebut yang bukan haknya. Iya. Nggak mau ya. Aku nggak mau. Kenapa? Karena tadi balik lagi hubungannya sama energi. Energinya Madam, Pengaruh ke saya gitu. Madam jadi kan. pelakon. Nah, gitu. Jadi istilahnya bisa jadi gue single terus gue juga dideketinnya sama orang-orang yang Iya, iya, gitu iya. bahasa gitu bang. Madam sehat-sehat ya. Kalau Madam minta tarif mahal, kasih tau Bang Ruby. Kita pamitan Madam. Foto aja. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dadah semua. Sukses selalu. Assalamualaikum. Like, Dadah. subscribe, komen. Kalau pengen belanja apapun tadi, tumbler abang juga boleh. Ini ada di sini nih. Belanja aja ya. Dadah.